Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Manluo menatap Lo Feng sebagai Undying. Ingatannya sangat bagus. Dia menunjukkan senyum ramah. Dulu, sosok besar Manluo biasa saja berada di dalam rumah jagal. Sekarang dia benar-benar menjadi bawahan Lo Feng. Lo Feng merasa ini juga tidak masuk akal. Lo Feng menatap ketiga taipan di sampingnya, lalu berkata dengan lembut, "Tidak perlu semua orang berlutut, biarkan mereka semua bubar." "Lo Feng, kamu memang baik hati." Aifu, pejabat bulu emas itu tersenyum. 820 juta orang yang bertanggung jawab atas banyak wilayah bintang itu semua membungkuk hormat, dan setelah itu pergi dalam sorotan cahaya secara tertib. Mereka menuju ke setiap penjuru pulau. "Para Undying, silahkan ikuti kami bertiga. Temani utusan pengawas Lo Feng untuk melihat pulau dan pekerjaan Departemen Ganwu kami," perintah wanita berjubah hitam. Termasuk Manluo, 322 Undying semua sedikit membungkuk. Dulu, bahkan selama kompetisi jenius, dia masih lemah dan muda. Siapa yang mengira bahwa dalam 200 tahun ini, dia benar-benar menjadi taipan keempat di Departemen Ganwu? Manluo menatap Lo Feng. Dia mendesah dalam hati. Pejabat petir ungu dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka memanjakan Lo Feng dan membuatnya bahagia. Kalau tidak, jika dia beralih pihak, mereka bertiga akan menderita. Pejabat petir ungu itu melirik Manluo. Rumah Lo Feng ada di medan bintang Gunung Naga Hitam. Karena dia ingin lebih memahami medan bintang itu, tolong beri dia penjelasan. Ya, Manluo membungkuk. "Tuan Manluo, lama tak berjumpa." Lo Feng menoleh dan tersenyum pada Manluo. "Sudah lama sekali. Dalam sekejap Yang Mulia telah memberiku kejutan besar." Manluo tersenyum. Lo Feng mengajukan beberapa pertanyaan sederhana sambil berjalan, mulai memperoleh pemahaman sederhana tentang pekerjaan Departemen Ganwu. Di dalam tempat peristirahatan istana, petugas petir ungu, petugas bulu emas, petugas yang hitam, dan Luo Feng, mereka berkumpul bersama, sedangkan Undying lainnya telah pergi lebih awal. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku benar-benar tidak akan tahu. Hanya dari pandangan ini, kekuatan perusahaan alam semesta virtual mencangkup segalanya. Sungguh mengejutkan. Lo Feng mengangkat bunga berharga di hadapannya dan memakannya sambil berbicara. Seluruh populasi negara alam semesta Ganwu, ekonomi, dan lain-lain hampir sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan alam semesta virtual. Pejabat petir ungu tertawa. Ekonomi 1008 negara semesta sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan virtual kita. Secara keseluruhan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari jaringan maya. Oleh karena itu, perusahaan mengendalikan ekonomi dan bahkan pasukan negara jagat raya, membagi setengah kendali dengan 7 kapak besar, masing-masing mengambil 504 pasukan negara jagat raya. Negara manapun, keluarga manapun, organisasi manapun, selama mereka ingin berkembang, mereka harus bekerja sama dengan perusahaan alam semesta virtual kita. Mata pejabat petir dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan, 4 leviatan lainnya harus bekerja sama dengan kita, apalagi negara dan keluarga. Dalam hal ekonomi bisnis, perusahaan alam semesta virtual kita memegang monopoli. Di negara Ganwu, kami, Departemen Ganwu, memiliki setengah dari kekuatan pengendali. Setengah lainnya adalah pemimpin negara itu sendiri. Wanita berjubah hitam berkata dengan lembut. Perkataan ketiga taipan itu penuh dengan keyakinan. Lo Feng tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia benar-benar merasakan kekuatan dan kendali yang luar biasa dari perusahaan alam semesta virtual. Tidak mengherankan, selama kompetisi jenius, pemimpin negara alam semesta Ganwu tidak sabar untuk mengirim para jeniusnya sendiri. Dari kelihatannya, pemimpin negara itu kemungkinan besar juga merupakan anggota perusahaan alam semesta virtual. "Lo Feng, kapan kamu akan datang ke negara Ganwu?" Wanita berjubah hitam tersenyum dan bertanya. "Aku sudah berada di planet Kubah Gio," kata Lo Feng. Ketiga taipan itu terkejut. Wilayah primal itu sangat jauh dari negara alam semesta Ganwu.
Bahkan untuk menaiki kapal alam semesta terbaik pun akan memerlukan waktu 1 hingga 2 tahun. Kamu benar-benar telah mencapai planet Kubagio dan tidak memberitahu kami. Pejabat petir ungu itu tersenyum lebar. Ini kesalahanmu. Kamu adalah utusan pengawas yang dikirim oleh markas besar. Kamu mewakili markas besar. Bagaimana kamu bisa diam-diam memasuki negara alam semesta Ganwu? Kita harus bertindak sesuai aturan dan mempersiapkan upacara untuk menyambutmu, Lo Feng. Benar, wanita berjubah hitam itu mengangguk. Serahkan saja masalah ini padaku, kata petugas petir ungu. Lo Feng hanya bisa memaksakan senyum. 3 kepala tidak perlu. Apa maksudmu tidak perlu? Lo Feng, ini bukan hanya menyangkut reputasimu, tetapi seluruh departemen Ganwu dan seluruh reputasi kantor pusat perusahaan alam semesta virtual, dan juga gurumu, Kaisar Sejatian. Lo Feng benar-benar terdiam. Departemen Ganwu di perusahaan alam semesta virtual secara alami memiliki kekuatan yang sangat tinggi di negara alam semesta. Karena Departemen Ganwu memiliki perusahaan alam semesta virtual, hal itu mempengaruhi seluruh pemerintahan negara. Meskipun di permukaan, pemimpin negaralah yang memerintah, namun bahkan pemimpin negara harus mendengarkan perusahaan alam semesta virtual. 3 kepala, posisi mereka dihormati, bahkan lebih tinggi dari 300 pejabat kaisar. Ketika banyak surat undangan dikirim, seluruh eselon atas negara jagat Ganwu gempar. Surat undangan dari 3 taipan. Siapa yang berani menentang mereka? Planet Jedom, kota Tianchang, kediaman pejabat Silver Snow. 8 makhluk andaing membungkuk hormat. 100 penguasa sektor dengan hampir 10.000 orang berlutut di sana. Keluar gaji, berapa banyak orang jenius yang bisa muncul dari keluarga tersebut? Ada lebih banyak orang di medan bintang perbatasan salju selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pejabat salju perak telah mengumpulkan total 15 andaing. Suara yang dingin hampir membuat ruangan di sekitarnya membeku. Ke-8 andaing dan ratusan penguasa sektor beserta hampir 10.000 orang semuanya berdiri. Di depan berdiri seorang pria berjubah putih keperakan dengan rambut hitam panjang dan beberapa helai rambut putih keperakan panjang di depan. Dia adalah pejabat salju perak. Pejabat salju perak Tianchang, salah satu dari 300 pejabat kaisar negara alam semesta Ganwu. 3 taipan dari Departemen Ganwu telah mengirimku undangan secara pribadi, kata pejabat Silver Snow dengan dingin. Kali ini, mereka mengadakan upacara penyambutan utusan pengawas dari kantor pusat perusahaan alam semesta virtual. Mereka telah mengirimkan undangan ke semua keluarga penting. Karena batasan aturan, aku hanya membawa 2 orang. Ke-8 andaing dan ratusan penguasa sektor bersama hampir 10.000 elit keluarga eselon atas semuanya mendongak. Jantung mereka berdebar kencang. Upacara tingkat tinggi seperti itu, mereka yang mampu berpartisipasi pastilah orang-orang puncak di negara Ganwu. Bahkan pejabat salju perak hanya diperbolehkan membawa 2 orang. Jelas, banyak keluarga yang lemah tidak akan bisa pergi. Yukan, Feng Yan, kalian berdua akan menemaniku, kata pejabat salju perak dengan acuh tak acuh. Salah satu andaing bersama dengan 1 penguasa sektor dari beberapa ratus lainnya menjawab dengan hormat. Yukan adalah murid kesayangannya. Namun sayang sekali, 15 andaing di bawahnya bukanlah garis keturunan keluarga Ji. Nama lengkap Feng Yan adalah Ji Feng Yan, dan dia adalah seorang prajurit puncak penguasa sektor. Dari sudut pandang pejabat Silver Snow, dia adalah salah satu dari 100 penguasa sektor teratas dengan garis darah Ji yang memiliki harapan untuk menembus andaing. Semuanya pergi, perintah pejabat Silver Snow. 7 andaing, 100 penguasa sektor, dan hampir 10.000 elit keluarga. Semuanya pergi dengan hormat. Upacara yang diadakan oleh 3 taipan untuk menyambut utusan pengawas baru dengan cepat menyebar ke seluruh jajaran atas negara Ganwu. Meskipun skala upacara ini sangat kecil, levelnya sangat tinggi. Hanya 300 pejabat kaisar dan beberapa keluarga andaing yang lebih kuat yang menerima undangan. Lebih dari 90% andaing lain tidak menerima undangan, apalagi keluarga penguasa sektor. Dari sini bisa terlihat seberapa tinggi levelnya. Di Villa Pegunungan Swallow, ruang belajar, seluruh ruangan yang dipenuhi tanaman merambat itu tiba-tiba bergetar karena pintu kabin nutrisi terbuka secara otomatis. Lo Feng berdiri dari cairan nutrisi dingin. Sebuah baju besi genetik terbentuk secara alami di sekujur tubuhnya.
dan di atasnya ia mengenakan baju besi putih keperakan. Lo Feng tersenyum dan mengusap tanaman merambat yang tumbuh di atasnya. Aku pergi dulu, teruslah berevolusi. Pohon anggur itu terus-menerus menggoyangkan tubuhnya seolah-olah sedang mengangguk. Dylan tersenyum dan menatap Lo Feng. Selamat telah mencapai level penguasa domain 9. Aku baru mencapai level 9, belum mencapai puncak. Lo Feng tersenyum. Jika aku punya waktu setengah bulan lagi, aku akan mencapai puncak. Namun, karena upacaranya malam ini, aku tidak bisa tidak pergi. Yang mulia, ketiga taipan itu memang menunjukkan rasa hormat yang besar kepadamu. Upacara ini, aku mendengar bahwa undangan juga dikirim oleh mereka. Para pejabat kaisar itu, siapa di antara mereka yang berani menolaknya? Dylan tersenyum, reputasimu akan meroket mulai sekarang. Kita semua saling bergantung, Lo Feng tersenyum. Tindakan mereka juga dengan harapan aku akan mengampuni mereka. Jika Lo Feng benar-benar ingin memeriksa, bahkan jika ketiganya terbuka dan bersih, Lo Feng masih bisa membuat mereka pusing. Siapa tahu, mungkin melalui hubungannya sendiri dengan para seniornya, bersama dengan beberapa pejabat rendahan yang secara khusus datang untuk mencoba dan mengambil alih posisi kepala departemen, dia masih bisa dengan mudah menyingkirkan mereka. Terlebih lagi, Lo Feng menduga bahwa ketiga orang ini mungkin tidak begitu bersih. Lo Feng membawa seluruh tim pengawalnya dan bergegas menuju lokasi tempat upacara diadakan. Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan seorang penguasa sektor untuk menuju kediaman Buska dan membawa kakak laki-lakinya yaitu Hong. Setelah beberapa saat, di sisi timur kota Xianshui, disinilah para anggota perusahaan virtual berkumpul. Namun dalam bulan ini, tempat inti ini dengan cepat mengalami transformasi yang besar, memindahkan semua anggota di sana ke lokasi lain. Dan hanya dalam waktu 3 hari, mereka membangun sebuah villa mewah yang menempati area seluas 1000 km dan menamakannya Villa Luo. Begitu ada utusan pengawas baru yang datang, perusahaan akan membantu membangun tempat tinggal untuknya. Sebagai salah satu dari 4 taipan departemen Ganwu di planet Jet Dome, villa yang lebih besar seperti itu hampir mirip dengan galaksi kecil. Yang mulia adalah utusan pengawas departemen Ganwu, jabatannya setara dengan 3 kepala. Dylan tersenyum dan menjelaskan sambil berdiri di samping Lo Feng. Karena yang mulia hanya akan tinggal di sini selama masa jabatannya sebagai penguasa wilayah. Villa yang mereka bangun sedikit lebih kecil dari kediaman pejabat Silver Snow. Lo Feng tersenyum. Ayo masuk, perintah Lo Feng. Jumlah staf di Luo Residence mencapai jutaan. Namun, dengan villa mewah berdiameter lebih dari 1000 km, memiliki lebih dari 1 juta staf bukanlah jumlah yang banyak. Ini villamu. Petugas petir ungu menghabiskan banyak energi untuk ini. Kamu seharusnya datang lebih awal untuk memeriksanya, kata petugas bulu emas. Lo Feng tersenyum dan berkata, aku sedang sibuk berlatih, jadi aku baru bisa datang hari ini. Ah, latihan tidak masalah. Latihan tetap yang terpenting. Pejabat petir ungu mengangguk. 2 lainnya tersenyum dan mengakuinya. Dengan 3 taipan menyambutnya, Lo Feng memasuki villa. Di dalam aula utama, Lo Feng berkata pada Hong, kakak, kamu tinggallah di ruang belajar untuk saat ini. Aku akan menemani para tamu. Nanti jika aku membutuhkanmu di sini, aku akan memberitahumu. Lo Feng, cepatlah datang. Tamu sudah datang. Pejabat petir ungu, pejabat bulu emas, dan pejabat yan hitam memandang Lo Feng. Aku datang. Lo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Keempat taipan dari departemen Ganwu semuanya berdiri di 2 sisi aula utama, menatap pintu masuk yang jauh. Lo Feng dapat dengan jelas merasakan banyak energi hukum yang kuat menyebar kemana-mana. Baik itu cahaya terang dan energi yang menyilaukan, atau percikan petir, atau beban seperti tanah, atau api seperti kegilaan. Energi hukum asal terpancar kemana-mana. Ruang di sekitarnya bergetar dan melengkung. Ada yang tingginya mencapai 10 meter, ada pula yang tingginya kurang dari 1 meter. Beberapa ditutupi bulu seperti manusia binatang. Mereka sebagian besar adalah undying tingkat pejabat, dan mereka membentuk kelompok mereka sendiri dan mengobrol. Seorang pria berjalan tepat di depan, dia tertawa ringan. Dalam sekejap, dia telah mencapai pintu masuk utama aula, penuh senyum saat dia melihat Lo Feng. Ini pasti utusan pengawas baru, Tuan Lo Feng. Pejabat petir ungu tertawa keras. Ia menoleh ke arah Lo Feng.
Lo Feng ini adalah salah satu dari 300 pejabat Kaisar Negara Ganwu, Kaisar Dragon Wing. Kaisar Sayap Naga, apa kabar? Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Aku sudah lama mendengar namamu. Kamu telah memberikan reputasi bagi negara Ganwu kami. Hari ini akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kaisar Dragon Wing tertawa keras dan berkata. Setelah itu, dia membawa 2 bawahannya dan memasuki aula utama. Setelah beberapa saat, seorang raksasa tinggi dan tegap berpakaian lengkap dengan sisi naga hitam dan dengan 1 tanduk naga di dahinya berjalan mendekat dengan sangat bersemangat. Ketika tatapannya mendarat pada Lo Feng, matanya semakin bersinar. Lo Feng ini adalah pemimpin dari Kekaisaran Pegunungan Naga Hitam dari kampung halamanmu. Panggil saja dia Naga Hitam. Pejabat petir ungu tersenyum dan memperkenalkan. Mata Lo Feng berbinar. Tuan Naga Hitam, apa kabar? Kamu dari Kekaisaran Pegunungan Naga Hitamku. Aku Naga Hitam tentu saja merasa sangat bangga. Pemimpin Dewa Naga Hitam tertawa keras dan sangat bersemangat. Setelah itu dia memasuki aula utama. Pejabat petir ungu berkata, Luo Feng, pemimpin Dewa Kekaisaran Gunung Naga Hitam, berasal dari ras manusia naga yang lebih lemah di Gunung Naga Hitam. Total, ada sekitar 10.000 orang dalam rasnya di wilayah itu. Dia adalah leluhur utama wilayah itu. Oleh karena itu, dia membangun Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kekuatannya rata-rata masih jauh dari seorang pejabat. Biasanya untuk pertemuan semacam ini, dia bahkan tidak cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, karena dia adalah pemimpin dewa kota asalmu, kami akhirnya mengundangnya. Lo Feng mengangguk. Seorang pria jangkung dan kurus dengan benjolan di seluruh kepalanya membawa seorang pria tua yang tampak baik hati dengan rambut putih di kepalanya. Adapun pria tua berambut putih ini, Luo Feng tentu saja mengenalinya. Itu adalah Guru Hong, penguasa sektor waktu Luo. Di sampingnya seharusnya ada teman baiknya, yaitu Andaing Buska. Petugas petir ungu tersenyum dan berteriak. Akhirnya kamu datang juga. Luo Feng, ini aku tidak perlu memperkenalkannya lagi. Masalah Luo Feng dan Hong, Luo Feng sudah mengungkapkannya kepada ketiga taipan itu saat mereka bertemu. Dan alasan mengapa Buska menerima undangan itu, bahkan dia sendiri yang tahu. Lelaki tinggi kurus dengan kepala penuh benjolan itu tersenyum pada Luo Feng. Dan di sampingnya, penguasa sektor waktu Luo juga memandang Luo Feng. Kakak ada di dalam. Tuan Buska, Tuan Luo, kita mengobrol nanti. Luo Feng mengangguk. Keduanya mengangguk dan memasuki aula utama. Total undangan yang dikirim oleh 3 taipan itu hampir mencapai 1.000. Sekitar 80% tamu undangan telah tiba. Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pria berjubah perak dengan rambut perak di pelipisnya membawa seorang pria dan wanita bersamanya. Bersamaan dengan itu, dia tersenyum dan melambaikan tangan. Setelah itu dia menatap Lo Feng. Tuan Luo Feng, utusan pengawas bisa bertemu denganmu membuatku senang. Tamu utama telah tiba. Tamu terpenting yang harus ditemuinya malam ini telah tiba. Dialah yang menghentikan kakak laki-lakinya dan Jiking. Lo Feng menatap pria berjubah perak dengan aura dingin. Dia tersenyum. Reputasi pejabat Silver Snow. Ketika aku pertama kali datang ke planet Jet Dome, aku mendengar banyak diskusi tentangmu. Pejabat Silver Snow tidak dapat menahan tawa. Luo Feng sebagai anggota wilayah primal dan sekarang menjadi utusan pengawas. Posisinya tidak lebih rendah darinya. Sebagai jenius absolut baru yang disukai oleh perusahaan alam semesta virtual, ditambah Kaisar Sejatian sebagai gurunya, dia jelas merupakan salah satu kebanggaan baru seluruh umat manusia di alam semesta. Sungguh jenius sekali. Mengucapkan kata-kata ini langsung membuat pejabat Silver Snow merasa sangat senang dalam hati. Meskipun ketiga taipan itu tahu tentang hubungan Lo Feng dengan Hong dari pengakuannya, mereka tidak tahu tentang masalah Hong dan Jiking. Lagi pula, ketiga taipan yang hebat dan berkuasa itu, mengapa mereka repot-repot dengan urusan hati yang sepele seperti itu? Oleh karena itu, mereka sangat ingin tahu mengapa Lo Feng begitu sopan sebelumnya. Akhirnya sekitar 1.000 tamu Andaing telah memasuki aula utama. Mereka duduk berkelompok mengelilingi dan berdiskusi dengan lembut. Dan 3 taipan Departemen Ganwu bersama Lo Feng kembali ke aula utamanya juga. Sebuah suara mencapai telinga pejabat bulu emas. Dia berbalik di kejauhan. Duduk pejabat salju perak yaitu Ji Tianchang. Pejabat Silver Snow, ada apa?
Ada sesuatu, kata Silver Snow. Bukankah departemen militermu bertanggung jawab atas penyerapan elit di seluruh negara Ganwu? Mengapa? Bulu Emas menatapnya. Ada kota untuk para elit yang sedang berkembang. Bisakah kamu memberikan keluarga Jiku 5 kali lipat jumlahnya? Kata pejabat Silver Snow. 5 kali? Bulu Emas tersenyum licik. Itu terlalu tinggi. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan mengobrol denganmu nanti. Pejabat salju perak ini benar-benar berani bertanya. 5 kali lipat kota. Luo Feng. Bulu Emas tersenyum dan berjalan mendekat. Melihat Bulu Emas pergi, pejabat salju perak mengerutkan kening. Pada saat ini, Ji Fengyan bertanya dengan lembut. Leluhur, apakah pejabat Bulu Emas setuju? Bulu Emas tidak setuju atau menolak. Masa depan keluarga adalah yang paling penting. Semua orang di sini dapat melihat bahwa Luo Feng hanyalah seorang berandalan penguasa domain level 9. Meskipun dia adalah seorang jenius puncak di alam semesta, namun jalan menuju Undying tidaklah mudah. Dia bahkan mungkin akan segera jatuh. Banyak makhluk Undying di sini mungkin tidak terlalu peduli padanya. Ji Fengyan berkata dengan lembut. Namun dari awal hingga akhir, mereka semua sangat sopan padanya. Ini tidak diragukan lagi karena 3 taipan departemen Ganwu. Pejabat salju perak memandang Ji Fengyan. 3 taipan dari departemen Ganwu mengendalikan terlalu banyak sumber daya. Agar kekuatan tumbuh, seseorang harus bergantung pada departemen bisnis. Untuk pemeliharaan masa depan keluarga, seseorang harus bergantung pada departemen militer. Bahkan yang kuat ingin keluar untuk menjelajahi luar wilayah bintang. Untuk memastikan keamanan dan lebih banyak pengakuan, ia harus bertanggung pada departemen militer. 300 pejabat kaisar, banyak keluarga Undying yang kuat. Tidak ada yang berani melawan atau tidak menghormati 3 taipan itu. Semua orang sopan pada Luo Feng. Ini karena ketiga taipan itu khawatir dengan Luo Feng. Dia memiliki kekuatan sebagai utusan pengawas. Oleh karena itu mereka sangat sopan. Secara pribadi mengundang semua tokoh besar dari negara Ganwu, dan secara pribadi memperkenalkan semuanya kepada Luo Feng. Karena itu, Ji Fengyan berkata dengan percaya diri, selama kita bisa meyakinkan Luo Feng untuk membantu, jika dia berbicara mewakili kita, itu mungkin akan jauh lebih berguna. Pejabat Silver Snow mengangguk. Aku mengerti, namun latar belakang dan status Luo Feng juga sangat besar. Meminta bantuannya juga tidak akan mudah. Bukankah Luo Feng sangat menghormatimu, kata Ji Fengyan. Pejabat Silver Snow menyipitkan matanya, bergumam pada dirinya sendiri. Sebentar lagi, aku akan mencari Luo Feng untuk mengobrol. Perhatian semuanya. Pejabat petir ungu tersenyum pada banyak Undying. Jika berbicara tentang pertarungan jenius dari perusahaan alam semesta virtual, ada satu kelompok setiap era. Namun untuk benar-benar mengalahkan para jenius yang telah berlatih selama ribuan tahun dalam pertarungan kualifikasi dan berhasil masuk ke wilayah primal, ada berapa banyak? Semua orang mengira Bulan adalah jenius dari 10.000 era terakhir. Namun orang yang sedang kubicarakan ini bahkan lebih kuat dari Bulan. Kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat. Untuk seorang jenius seperti itu muncul, mungkin hanya akan ada satu dari setiap 1 juta era. Dia tidak lain adalah utusan pengawas baru departemen Ganwu kita, Luo Feng. Dan untuk waktu yang lebih lama di masa depan, dia akan menjadi mitra terbaikku, pejabat bulu emas dan pejabat Yan hitam. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan murid kesayangan Kaisar Sejatian dan jenius sejati seperti Luo Feng. Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, suaranya bergema di seluruh aula ke telinga semua orang. Mari kita sambut Tuan Luo Feng di sini. Dengan 3 taipan yang bersemangat di atas panggung, bagaimana mungkin para Undying dari negara alam semesta Ganwu tidak mengikutinya? Jika mereka tidak menunjukkan dukungan mereka pada saat yang kritis seperti itu, saat itu diingat oleh 3 taipan, itu akan berarti masalah besar. Oleh karena itu, kelompok makhluk Undying semuanya bertindak sangat bersemangat. Ketiga taipan dari departemen Ganwu, mereka biasanya sombong. Sangat sedikit di negara Ganwu yang bisa membuat mereka bertindak seperti itu. Namun hari ini, bukankah dia hanya seorang utusan pengawas? Apakah perlu bertindak seperti ini? Jika Luo Feng itu tidak patuh, maka akan ada yang mengaturnya secara diam-diam untuk membuatnya menghilang. Jika itu terjadi, tidak akan ada bukti. Tidak peduli apa, dia hanya berandalan tingkat penguasa domain. Ada cara untuk menghadapinya. Beberapa Undying berdiskusi secara diam-diam. Menghabisi Luo Feng, apakah kamu tidak tahu bahwa gurunya adalah Kaisar Sejatian?
Namun melihat bagaimana 3 taipan Departemen Ganwu begitu bersemangat dan menyatakan dukungan mereka terhadap Lo Feng, mereka memamerkan fakta bahwa Lo Feng berasal dari faksi yang sama dengan mereka dan bahwa mereka adalah 4 taipan dari Departemen Ganwu. Mengacaukan Lo Feng berarti mengacaukan mereka semua. Kata-kata itu adalah suatu sikap dan pernyataan. Menyinggung Lo Feng berarti menyinggung 3 taipan, dan menyinggung mereka berarti disingkirkan dari negara alam semesta Ganwu. Jelas petir ungu, bulu emas, dan pejabat yang hitam latar belakang mereka tidak cukup kokoh. Mereka takut Lo Feng mencari masalah dengan mereka. Lo Feng dia dianggap sebagai taipan keempat. Asalkan kita bisa mendapatkan bantuan Lo Feng, masalah ini hampir bisa diselesaikan. Ji Fengyan berkata dengan lembut. Guru, lihat ke sana, itu Buska, kata Yukan. Silver Snow menoleh untuk melihat. Dengan mudah menemukan pria jangkung dan kurus di kejauhan dengan benjolan di seluruh kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan dingin, Buska, dan di sampingnya seharusnya ada Guru Hong, yaitu Luo. Aku tidak menyangka mereka punya hak untuk datang ke upacara ini. Aku benar-benar bertanya, apa yang dipikirkan ketiga taipan itu? Kita harus membuat King King memilih untuk menyerah dan melupakan bajingan itu. Itulah yang kubutuhkan. Mengenai Buska itu, dia tidak berani main-main denganku. Dan bajingan Hong itu tidak punya ancaman sama sekali. Selesaikan saja apapun yang kamu mau. Ji Fengyan dan Yukan mengangguk. Di mata mereka, Hong bagikan lumpur. Mereka bebas meremasnya sesuai keinginan mereka. Kalian berdua tetaplah di sini. Aku akan mencari Lo Feng untuk mengobrol. Silver Snow berdiri. Pejabat salju perak kemudian langsung menuju ke arah sekelompok makhluk undying yang tengah mengobrol dengan Lo Feng. Dia datang. Lo Feng melihat dari sudut matanya bahwa Silver Snow sedang berjalan mendekat. Ia berpikir, aku bahkan belum mencarinya dan dia datang sendiri kepadaku. Lo Feng berkata kepada seorang penguasa sektor di sisi aula. Sebentar lagi, saat aku mulai mengobrol dengan Silver Snow, kamu harus menuju ruang belajar dan membawa kakak laki-lakiku Hong ke aula utama dan membuatnya berteriak keras memanggilku. Baik yang mulia. Hanya dalam beberapa detik, Silver Snow secara otomatis mulai mengobrol dengan Lo Feng. Lo Feng sangat bersemangat dan penuh hormat saat ia mulai mengobrol. Hong menoleh untuk melihat penguasa sektor yang masuk. Tuan Hong, yang mulia memerintahkan agar Anda mengikuti ke aula utama dan saat Anda melihatnya, panggil dia. Dimengerti. Hong mengangguk. Dia bangkit dan mengikuti penguasa sektor keluar dari ruang belajar. Keluar dari ruang belajar, dia memasuki aula utama dan sekilas dia melihat makanan lezat yang ada di sekitarnya. Itu dia, Ji Fengyan yang sedang memperhatikan keadaan sekitar dari kejauhan melihat Hong di samping. Dia mengerutkan kening. Mengapa bocah itu ada di sini? Bagaimana dia bisa masuk? Siapa? Yukan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda yang berdiri di sana. Ji Fengyan berkata dengan lembut, dia adalah Hong. Yukan menatap Hong dengan seksama. Setelah Hong memasuki aula utama, dia juga mengamati pemandangan dengan seksama. Ada ribuan orang di dalam aula. Energi hukum yang kuat menyebabkan riak hukum yang sangat besar di seluruh aula. Hong dengan cepat menemukan seorang pria berjubah perak sedang mengobrol dengan saudaranya Lo Feng. Adik ketiga, teriak Hong. Suaranya bergema di seluruh aula utama, menarik perhatian banyak makhluk undying. Kelompok makhluk undying itu semuanya penasaran. Lo Feng menoleh dan tersenyum. Kakak, sebentar lagi. Silver Snow yang tengah berbicara tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum. Kakak laki-laki Lo Feng, siapa dia? Dia menoleh untuk melihat sosok di kejauhan. Sosok itu melanjutkan, baiklah, aku akan menunggumu di sini. Silver Snow menoleh ke arah Lo Feng. Lo Feng tetap tersenyum dan berkata, itu kakak laki-lakiku, Hong. Silver Snow langsung terlempar. Dia mengenali Hong saat melihatnya. Karena masalah Ji King sebelumnya, dia telah memeriksa informasi Hong dan foto-fotonya, rekamannya, dan lain-lain. Namun, pejabat Silver Snow, dia benar-benar tidak tahu hubungannya dengan Lo Feng. Hong dan Lo Feng adalah saudara hidup dan mati. Hal itu memang tidak pernah dipublikasikan. Jika seseorang tidak berusaha cukup keras, memang sulit untuk memeriksanya. Anak itu sebenarnya adalah kakak laki-laki Lo Feng dan saudara seumur hidup dan mati. Silver Snow mengerutkan kening karena banyak pikiran melayang cepat di benaknya. Tidak heran Buska bisa menghadiri upacara ini. Tidak heran Lo Feng begitu bersemangat.
Jadi itu semua karena Hong adalah kakak laki-lakinya. Silver Snow menatap Lo Fong di depannya. Namun Lo Fong tetap tersenyum dan menoleh ke belakang. Sepertinya saudaraku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pejabat Silver Snow, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan antara kakak laki-lakiku dan Ji King. Tapi aku ingin bertanya, ada apa dengan itu? Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku pencerahan. Jika kamu tidak bisa, tidak apa-apa juga. Silver Snow menatap Lo Fong dan menyipitkan matanya sambil berpikir. Akhirnya dia berkata, karena Hong adalah kakak laki-lakimu, aku akan memberitahumu. Oke guys, gimana ceritanya, makin seru kan? Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.